Halo teman-teman Tanya Mentor, bersama saya lagi Deki. Jadi di sini saya akan memperkenalkan teman saya, yaitu Coach Juliana Chen. Nanti bentar lagi dia akan masuk. Halo Simon, halo Bro Simon, halo Victor, halo Pak Junianto. Nah ini Coach Juliana nya sudah ada ya. Hai Bro, ya halo Bro. Wow, mudah-mudahan kita bisa IG live ya. Baik, saya undang saja ya langsung Coach Juli ya. Nah, jadi beliau ini dulu saya pernah diajarkan teknik public speaking ya. Saya pernah jadi muridnya dan saya merasa eh, banyak manfaat yang bisa saya rasakan. Halo Coach. Halo, halo Pak Deki. Wah, senang sekali nih dapat kesempatan untuk sharing di komunitas ini ya. Luar biasa sekali. Selamat malam semuanya. Ya, Coach, nah ini tentang topiknya kan tentang apa? Passion ya. Nah, mungkin Betul. kenapa Coach bisa sukses dengan passion ini ya? Sebelumnya bisa bicarain tentang background Coach Juli ya, itu sedikit ya. Hmm. Oke, ya. Jadi seperti yang Pak Deki bilang, betul sekali. Topiknya tentang passion. Ya, karena saya merasa passion ini sangat luar biasa dalam hidup saya. Saya bisa mengenalnya dan itu memberikan dampak yang luar biasa buat hidup saya. Dan saya pengen kalian semuanya juga yang join di Instagram ini benar-benar bisa sukses dengan passion kalian sendiri. Ya, jadi saya backgroundnya itu adalah sebagai trainer di Meridiana Learning Center. Jadi pernah ngajak Pak Deki juga ya di kelas public speaking. Ya fokus lamanya passion. Jadi saya ingin kasih tahu bahwa passion itu kalian harus kenal dari sejak sekarang seperti itu. Jadi Oke. dengan kalian, Hmm. Ya ya lanjut jadi coach. kalian, ya kenapa Pak Deki? Lanjut coach, lanjut. Ya jadi kalian kalau misalnya kena dengan passion kalian itu sebenarnya itu sangat luas sekali. Jadi nggak hanya bantu kita sukses karir, Hmm. tapi kita bisa menemukan kebahagiaan dari passion kita sendiri. Saya sendiri itu bisa tahu passion saya itu tanpa disengaja. Jadi sebenarnya dulu itu saya hanya ingin coba sambilan dapat uang tambahan, uang jajan. Karena waktu SMA saya sudah sama sekali nggak dapat uang jajan. Bahkan di SMP aja saya sudah bantu keluarga untuk sulantika. Main Apa lah ya, Sulan Tikar? Oh. bisa dapat uang jajan, wah itu luar biasa dari usaha sendiri lagi kan. Dan SMA saya lihat tetangga saya udah mulai ngajar les, wah keren sekali bisa dapat uang. Dan yaudah saya bilang ke mama papa saya bilang saya pengen ngajar les juga biar dapat penghasilan tambahan seperti yang lainnya juga. Dan saya Hmm. mulailah ngajar waktu A, dan akhirnya ketika kuliah juga tanpa disadari ya untuk bisa hidup ya saya harus ngajar les. Memang sebelumnya sih sempat ya kerja sebagai admin juga di lembaga khusus. Tapi karena saya pengen nilai saya lebih bagus untuk dari segi kampus saya, jadi yang paling bisa untuk saya lakukan adalah dengan ngajar les. Dan saat itu saya belum sama sekali tahu passion saya itu mengajar. Jadi saya mulai tahu itu Oh. pas di Meriana. Jadi pas masuk itu saya ya bisa diterima karena saya memang backgroundnya itu accounting ya, kuliah di jurusan accounting. Terus ya udah saya pas masuk kerjanya di bagian itu. Tapi pas saya kerja, saya merasakan kekosongan hati. Kok ada beda sih dibandingkan waktu saya kuliah. Saya waktu kuliah kan pernah mengalami masa-masa kelam ya, sambil ngajar les. Tapi ternyata waktu itu pas ngaku ngajar les, pas saya ngajar Hmm. les, saya bisa merasakan kebahagiaan sendiri. Walaupun saya nggak tahu itu passion saya. Jadi ketika saya bandingkan dengan kuliah sama kerja waktu itu, jadi saya baru tahu kalau passion saya itu adalah dengan mengajar. Jadi itu asal mulanya sih gimana saya bisa tahu passion saya itu mengajar, Pak Deki, kayak gitu.
Nah, kalau orang yang belum bisa bandingin, Coach Juli kan bisa bandingin kan. Oh, saya sebelumnya ngajar, tiba-tiba saya accounting dan kok kayaknya ada yang kosong kan. Nah, kalau yang nggak bisa bandingin itu gimana galinya tuh, Coach? Oh, biasanya sih kalau namanya passion ya, itu bisa kita temukan dari hal-hal yang kita suka. Makanya biasanya ada kegiatan sesuatu kita bisa lebih sering lakukan. Jadi passion tuh nggak tunggu kita udah gede ya, seperti saya sekarang, saya udah kerja, kuliah, baru tahu nggak. Tapi bisa dari kecil, dari kesukaan kita, hobi kita. Misalnya hobi games itu bisa jadi passion kita juga. Suatu saat bisa bikin juga, dan ya kita bisa sukses dari hal itu juga sebenarnya. Nah, Jadi ini Coach Juli kan udah ngajar banyak ya, udah sering mengajar kan. Nah, ini iya, ada, mungkin pasti ada dukanya kan. eh Dukanya itu nggak menghalangi Coach Juli untuk terus passion ya, untuk terus mengajar ya. Maksudnya biasanya orang kalau udah ngajar, misalnya kliennya agak rewel ya kan, banyak nanya segala macam. Coach Juli nggak merasa apa, ini gue udah nggak mau ngajar lagi lah. Kan ada yang begitu, Coach. oh iya, kalau namanya passion ya pasti kita happy lah untuk melakukannya, walaupun harus banyak pengorbanan. Tapi ketika kita udah mengorbankan sesuatu dan kita bisa lihat hasilnya, itu jadi kebanggaan yang luar biasa buat kita sendiri. Jadi mungkin saya sedikit sharing suka duka saya ngajar. Ya sukanya biasanya kalau kita gampang untuk ngajar mereka langsung bisa, itu wah kebahagiaan luar biasa. Tapi kadang ya biasa juga sedih sih, kok belum bisa ya. Tapi tetap saya happy, happy gimana caranya sih untuk bantu anak tersebut untuk benar-benar bisa ngerti. Jadi kadang kala itu saya selidiki apa sih sumbernya yang buat dia belum bisa bertumbuh. Itu saya benar-benar selidiki. Saya korek benar-benar tanya orang tuanya mungkin backgroundnya seperti apa. Dari situlah saya bisa bantu dia untuk bisa bertumbuh dan benar-benar berubah seperti itu Pak Deki. Nah jadi itu Ada contoh nggak, Coach Juli? Contoh satu anak tapi ya nggak usah sebut nama ya, yang Coach Juli merasa wah ini dari dia nggak bisa sampai bisa, Coach Juli merasa bahagia ya, misalnya ngajar orang tapi orang itu jadi bisa kan, saya rasa ada kepuasan tersendiri ya, bener ya Coach ya? oh ya ada. Ini saya mau sharing salah satu student sih waktu showcase. Jadi ini bahkan bukan student saya sendiri, dan saya sendiri juga merasa, oh ini panggilan Tuhan sih. Memang saya sudah ditempatkan untuk menjadi bagian dari trainer ini sendiri. Jadi waktu itu showcase dan saya sebenarnya tidak ikut terjun untuk bertugas di hari itu. Tapi karena saya pengen lihat anak-anak didikan saya showcase, saya datanglah di hari itu, pas hari Minggu. Saya bertugasnya hari Sabtu. Dan semuanya pada bertugas, teman-teman saya bertugas. Saya hanya datang untuk menonton. Dan ternyata ada students, dia belum siap sama sekali. Dan saya lah yang membantu anak tersebut karena saya tergerak hati untuk membantunya. Karena siapa lagi? Karena benar-benar belum ada persiapan, dia sudah harus perform. Saya bantu dia one by one di ke belakang. Jadi nggak ada yang lihat dia sama sekali. Dari skripnya saya bantuin lagi, terus saya latih lagi one by one sama dia. Terus akhirnya dengan kurang lebih setengah jam ya, akhirnya dia bisa. Dan yang ditunggu-tunggu dia perform. Ya tunggu dipanggil namanya, dan Hmm. akhirnya dipanggil namanya. Senang sekali ya kalau sebagai trainer sudah dipanggil dan akan perform. Tapi ketika dia perform di pertengahan jalan, dia ngeblank sendiri. Terus dia Waduh. langsung dan ke belakang. Wah, saya merasa wah dia pasti bisa. Ya saya deketin dia. Saya deketin bukan langsung bilang kamu tadi harus bisa langsung perform lagi kayak gitu, enggak. Tapi saya tahu kalau dia butuh ketenangan diri dulu. Saya Hmm. bantu menenangkan hati dia dulu. Saya deketin dia dulu, jadikan dia itu teman. Karena ya dia sama sekali belum kenal saya dia baru kenal saya di hari itu. Makanya butuh pengenalan, pendekatan ke anak Hmm. tersebut. Dan ketika dia sudah merasa nyaman, saya mulailah coba ngajarin dia untuk teknik-tekniknya seperti apa. Tapi
dibantuin ada teman-temannya juga di samping dia, biar dia merasa nggak sendirian. Dan akhirnya bisa ternyata. Dan itu saya ganti teknik sih sebenarnya, karena saya lihat, oh anak ini ternyata butuh kenyamanan dulu. Setidaknya dia perform lah. Karena saya nggak tuntut dia langsung perfect. Karena nggak semua anak itu kita bisa tuntut dia langsung sekali maju itu langsung harus perfect. Nggak. Tapi butuh yang namanya jam terbang. Jam terbang, jam terbang, dan jam terbang. Dan itu yang saya lihat. Itu yang harus dilakukan. Dan saya lakukan ke anak tersebut. Akhirnya dia perform lagi. Dia perform lagi dan ternyata bisa berhasil. Dan orang tuanya tuh senang sekali. Dia bilang, thank you Coach Julie, untung ada Coach Julie. Sehingga dia bisa perform. Bahkan di showcase berikutnya, mamanya itu sempat chat saya, dia bilang untung banget waktu itu ada Coach Julie yang bantuin. Dia sekarang yang kedua kali dia pas perform, dia bilang, dia sama sekali nggak takut lagi, dia perform udah langsung percaya diri banget kayak gitu. Nah itu kalau sharing Wow. tentang studi yang sama sekali saya nggak kenal, tapi ya bisa bantu dia untuk benar-benar ya berhasil seperti itu. Bahkan sebenarnya Berarti kalau tentang soal ngajar ya, passion, itu gak harus dari yang besar sih, dari hal-hal kecil sepele itu kadang-kala sebenarnya itu bisa berdampak yang luar biasa. Jadi contoh hal kecil, misalnya, nanti saya kasih contoh yang lainnya. Misalnya contoh hal kecilnya hmm. dari saya. Misalnya kalau saya dari hal simple, dari pendekatan, itu sebenarnya bisa membantu mereka itu benar-benar berubah. Hmm. Kalau kita cuma ngajar, ya bisa aja untuk setiap anak itu langsung ngerti. Tapi kok ada kadang-kala ada anak tertentu itu harus ada pendekatan. Dan ternyata itulah yang bisa bantu dia berubah. Coba bayangin tidak ada pendekatan. Gimana caranya dia benar-benar mau langkah satu maju lagi ke depan. Kalau misalnya passion lain, tanpa disadari mungkin kalau anak-anak biasanya difokuskan untuk lebih mengejar pelajaran sekolah, tapi tanpa dibarengin dengan passion mereka, pasti ya mereka tidak menemukan yang namanya kebahagiaan mereka. Tapi kalau misalnya mereka menemukan dengan passion mereka, contoh hal kecil ya guys, itu bisa dilihat ada positif dan ada negatif. Tapi kalau dilihat dari positif, ada waktu kosong untuk anak-anak belajar dari bikin games, itu adalah hal yang bagus sebenarnya. Walaupun memang pada dasarnya awalnya hanya untuk main. Begitu juga dengan passion yang lain seperti itu. Dan kalau kita lihat sendiri, biasanya orang sukses kan lebih banyak juga mereka bisa sukses karena mengenali passion mereka sendiri seperti itu Pak Deki. Oke, Nah, jadi itu seru-seru coach. Ah. cerita tentang student saya sendiri sih Pak Deki, kayak gitu. Nah, ini saya juga apa kemarin kan susu almond ya. Saya kan nah ini saya banting tulang lah ya. 6 bulan itu kerjain project susu almond dan ternyata gagal. Nah, ini saya bingung ini passion saya apa bukan ya. Tapi karena kalau passion nggak ada uangnya juga kita nggak bisa maju coach kalau saya bilang ya. Bener nggak coach gimana itu? Gimana Iya, caranya menggabungkan passion dengan ada market juga gitu coach? iya. Jadi sebenarnya seperti yang tadi saya bilang, kita sukses bisa dengan passion kita sendiri, tapi sukses juga bisa dari yang talent kita. Ya, terus kita bisa sukses dari hal-hal lain juga. Cuma yang paling penting adalah, maksud saya adalah kita itu bisa sukses dengan passion kita. Dengan passion itu bisa bantu kita sukses dapat karya yang bagus. Tapi kalau yang Pak Deki bilang, ya Bapak itu harus mengenali passion Bapak itu apa, di mana passion itu bisa bantu Bapak itu untuk tetap semangat, untuk tetap bisa tetap positif menjalan ke depan, dan bisa diimbangi dengan misalnya dengan yang punya Pak Deki susu almond ya. Ya susu Ya almond udah. apa sih? Hmm. Ya, apa sih passion dari Bapak sendiri? Apakah dari sellingnya, jualin ke orang, atau mungkin dari market yang programmernya sendiri? Jadi itu kan banyak hal sendiri Pak Deki. Jadi nggak patokan oh hanya untuk speakingnya doang. Tapi bisa digali dari mungkin biasanya bikin iklannya mungkin. Jadi itulah yang memotivasi kita untuk benar-benar mengejar target kita itu untuk bisa berhasil. Kayak gitu Pak Deki. Berarti kita Mm-mm. coba gali hal lain dari bisnis itu yang mana yang kita suka ya coach ya. Iya, kan kalau misalnya dibilang bisnis kan aspeknya itu luas banget ya. Kayak saya sendiri ngajar,
Kalau ngajar kan lebih ke speaking sama pemahaman terhadap anak-anak. Jadi nggak hanya speaking doang kalau untuk ngajar anak-anak, tapi butuh yang namanya pemahaman ke anak-anak juga. Kayak gitu. Itu baru yang namanya trainer seperti itu. Nah, ini untuk Trainer memahami anak-anak itu gimana ya, Coach Juli harus belajar apa? Psikologi segala ya mungkin ya. Apa ini ada? psikologi sebenarnya, cuman ya itu jam terbang sendiri Pak Deki. Jam terbang itulah yang bantu saya. Jujur aja dengan jam terbang saya mengajar, saya jadi terbentuk dari segi kepribadian saya sendiri. Saya dulu itu bukan tipe orang yang sabar Pak Deki. Tapi karena Masa? mengajar, beneran Pak Deki, dulu itu kalau bisa tahu ya, dulu itu SMA saya tipikal yang emosional, pemarah, mudah tersinggung. Biasa nggak sabaran, benar-benar nggak sabaran pengen sesuatu yang cepat. Tapi ketika saya mengajar, mau tahu nggak, jadinya kayak ya harus memahami tuh anak, harus ikuti anak itu, baru dia bisa. Dan itu dengan proses jam terbang, dengan bukan sekali tapi berkali-kali, akhirnya ya bisa. Jadi benar-benar sabar banget. Ya bahkan ya sama teman-teman juga kayak gitu, apalagi sama orang lain, customer, itu benar-benar kerasa banget. Makanya saya happy banget sih. Untung dulu ya saya sebenarnya waktu itu dulu sih kalau bisa dibilang ya sedih juga sedih ya. Orang lain pada sibuk untuk jalan-jalan, happy-happy, saya sendiri happy-nya ngajak anak-anak gitu, sediakan waktu untuk ngajak anak les. Tapi ya saya bersyukur karena itu membentuk kepribadian saya sendiri juga. Selain saya berkat untuk diri sendiri sama orang lain kayak gitu Pak Deki. Nah, bisa kasih contoh praktis nggak, Coach, saat nggak sabar itu kayak gimana? Misalnya lagi ngajar muridnya nggak bisa, kasih contoh praktisnya, nyatanya ada nggak? Oh, sabarnya ya mungkin ada anak yang ngambek ya kita ya tetap slow bukannya ikutan ngambek. Terus kalau misalnya dia nggak ngerti-ngerti ya cari terus gimana caranya anak itu bisa ngerti. Gimana caranya anak itu bisa berubah. Diselidiki terus lah, dicari celah-celahnya terus. Jadi kalau misalnya kayak di dunia bisnis gagal ya coba lagi gitu. Coba terus sampai berhasil kayak gitu maksudnya. Misalnya nih, Coach, anaknya nggak bisa-bisa juga. Coach kan cari terus. Mungkin ya, emaknya juga udah pusing ya, ini kok nggak bisa dibantu ya. Nah, ini Coach ngapain? Apa, ya sudah saya menyerah, saya akan ganti ke anak lain. Apa gimana Oh, nih, kan? ya biasanya ya ngomong ke parents lagi sih, ke parents mereka ya selidiki ke parents mereka, anak tersebut ada problem apa sih, jadi disesuaikan lagi dengan problem mereka. Jadi kadangkala yang kita lihat langsung itu belum tentu ya seperti itu, kadangkala ya ada problem tersendiri dari anak tersebut. Contoh misalnya biasa saya pernah ngajak salah satu anak nggak ngerti-ngerti, kok dia jawabnya nggak tahu terus, tahu taunya ternyata dia fasihnya bahasa Inggris. Setelah saya tanyakan ke orang tuanya, ya berarti anak tersebut belum gitu fasih bahasa Indonesia, jadi makanya nggak ngerti-ngerti gitu sih Pak. Jadi memang selidikinya banyak hal lah, dilihat secara lebih luas gitu Pak Diki. Berarti selalu ada trik mestinya, selalu ada hal yang menjadi alasan itu ya, selalu ya, Coach. Kita harus, Ya mindsetnya pasti ada caranya, dicari terus sampai dapat untuk bisa bantu berhasil seperti itu. Selalu cari trik Coach, uh, ya Pak. passion itu apa sih sebenarnya kalau menurut Coach, istilah passion itu? Kalau passion ya istilahnya sesuatu yang kita suka yang benar-benar ya bikin kita happy dan benar-benar itu bisa dikembangkan dan bantu kita sukses ke depan lah seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar hobi, hanya ya iseng-iseng main, tapi benar-benar kita bisa dalami terus benar-benar bisa bikin kita sukses gitu. Ya bisa memberikan dampak lah Pak untuk diri sendiri, untuk orang lain juga. Kalau saya sendiri ya dampaknya untuk saya sendiri happy gitu, happy lihat anak-anak berubah, bisa ngerti. Terus kalau dari anak-anak ya mereka bisa berubah gitu, ada perubahan dalam diri mereka sendiri. Kayak gitu, Pak Deki. Oke, mungkin sekarang kita jawab pertanyaan aja, Coach ya, kalau ada ya, coba ya.
Apa ada pertanyaan teman-teman di sini? Nah, saya aja ada ponakan ya, Coach. Mungkin ada 6 atau 7 ya. Itu kalau mereka ngambek aja saya udah geleng-geleng kepala, udah nyerah lah, tutup mata, udah urusin emaknya yang ngurus lah, saya nggak ikut campur lah. Kadang terbawa emosi juga ya, padahal masih anak-anak dia kan. Ini saya nggak bisa sabar sih, masih belum bisa, Coach. Hmm, butuh proses sih, Pak. Mungkin dari Bapak biasanya ngajar mereka atau jelasin sesuatu. Jadi ya ditahan emosinya, Pak. Pelan-pelan sih, Pak. Nggak ada yang suatu instansi langsung bisa kayak gitu. Saya juga proses sih, bahkan ya karena saking sering ngajarnya, jadi saya merasa sendiri, aduh, bener-bener kayak berubah 180 derajat gitu. Sabarnya sampai ya, kayak gitu lah, Pak. 180 derajat. Kayak Soalnya gitu. gini, Coach, orang tua sekarang kan pada online ya. Nah, ini kan yang guru itu nggak ngajar langsung. Nah, ini otomatis yang ngajar itu uh, mamanya kan. Nah, mamanya aja kadang nggak sabar tuh, Coach ya. Malah marahin gurunya. Ini guru kenapa lu nggak ngajarin lagi? Soalnya mungkin udah tingkat kesabarannya udah habis kali, Coach. Kayak gitu. Ya sih proses sih Pak ya, mungkin. Ya tergantung juga sih untuk setiap orang. Kalau saya sendiri kan memang mau ikutin anak-anak. Ya, jadi saya harus imbangi dengan mereka sendiri. Makanya saya harus sabar untuk bisa bantu mereka perubahan. Tapi kalau misalnya nggak diimbangi dengan kesadaran sendiri, gimana caranya untuk menyamakan, ya sama aja sih Pak. Jadi nggak harus bilang, oh saya mau sabar ya sabar. Tapi memang mau nggak imbangi sendiri nggak kayak gitu. Imbangi, oh saya pengen bantu dia, berarti saya harus sabar. Berarti saya harus sabar kayak gitu. Gak ada cara lain. Tapi kalau Soalnya hanya itu sekedar mau sabar ya kita nggak bisa ngomong lah. mudah, Coach. Kita ngomong mudah. Tapi pas implementasi, temu trigger sesuatu, ini kan naik darah kan. Nah, ini Coach mungkin baca buku atau ada hal yang titik tertentu yang langsung merubah Coach 180 derajat, ada nggak? Ada titik tertentu yang, wah ini saatnya gue berubah nih. Maksudnya kayak gimana Pak Deki? Maksudnya Coach bilang kan ada proses. Saya tahu proses panjang. Nah, ada titik yang apa peristiwa kejadian apa yang membuat Coach sadar ini bahwa gue harus panjang sabar dalam mengajar Oh, walaupun butuh kadang proses ya. ya kembali disadarkan untuk ngontrol. Pernah kok saya dapatkan anak seperti itu. Kadang, aduh, kayak mau emosi, tapi ya udah kita harus ngontrol diri karena ya kita tahu sendiri kalau kita nggak ngontrol diri, yang akan terjadi ya anak itu bukannya berubah kayak gitu. Justru dia akan berpikir kok kita seperti itu, nggak bisa memahami dia, kayak gitu. Pasti selalu ada cobaan tuh kayak ya kita mau ngontrol emosi kita nggak sih? Kita mau ikuti nggak sih seperti itu? Oke, ini ada pertanyaan nih Coach nih. Coba dari Andin Prasetya ya. Nanya dong Coach, kalau ngajar anak-anak bagaimana melatih kesabaran? Sepertinya udah dijawab tadi ya. Ya Coach ya. Apa mau dijawab Oh, lagi? Andin ya, ya dengan cara melatih kesabaran ya kita harus benar-benar ya mencintai anak tersebut. Ya, anggapan lihat anak tersebut mungkin sebagai adik kita, ya. Kalau kita udah anggap adik kita, benar-benar kita sayang sama dia, pasti kita akan cenderung menyamakan diri kita dengan mereka sendiri. Dan ketika kita mulai menyamakan, masuk ke dalam diri mereka, itu akan lebih gampang untuk bantu anak itu berubah. Karena ya apa yang penting ya kita harus bikin mereka nyaman dulu seperti itu. Karena banyak sekali kenapa eh, lebih banyak students itu betah sama trainer yang mereka suka. Bukan karena trainer itu jago ngomong, tapi trainer itu bisa nggak sih samakan diri mereka dengan anak tersebut. Sehingga anak tersebut itu bisa merasa nyaman. Itu Berarti maksudnya. Jadi mencoba kalau misalnya memahami mereka ya. jadi kalau misalnya ketemu yang trainer yang jago, misalnya udah paling terkenal, itu harus dilihat lagi apakah dia benar-benar bisa mengajar. Mengajar dalam arti benar-benar bisa buat anak nyaman, buat mereka ngerti. Itu baru benar-benar yang namanya trainer sejati kayak gitu. Bukan hanya sekedar kayak kasih materi seperti itu Pak Deki. Oke, ya, ini Kalau ada pertanyaan. Oke, lanjut Coach. mm-mm.
Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Coach. Oh, ada Coach Novi juga di sini ya. Nah, Oke, Bisain ada. Jakarta. Selain anak-anak, bagaimana menghadapi orang tua yang mindsetnya salah dalam mendidik anak? Oke, bagaimana caranya menghadapi orang tua yang Mindsetnya masih salah salah dalam mendidik mindsetnya? anak. Hmm. Oh, itu biasanya butuh proses sih. Biasa kita ceritakan. Biasa kalau di kantor saya itu biasanya ada parent trainer meeting. Jadi dengan parent trainer meeting, biasa kita sebagai trainer bisa bahas sama dengan orang tua. Ya, kita kasih tahu kalau kita itu sebenarnya ketika kita ngajar seperti apa, gimana caranya bantu anak itu berubah, dan pastinya kita selidiki juga problemnya seperti apa. Dan kalau memang problemnya itu berkaitan dengan cara didik orang tua ya kita bisa kasih tahu seperti itu, diubah mindset mereka, kita persuasif kepada mereka, kita jelasin kenapa sih anak tersebut masih seperti itu, karena ya butuh dukungan dari orang tua, pendekatan orang tua misalnya, bimbingan dari rumah juga agar anak itu benar-benar bisa berkembang. Karena kan biasanya kayak kelas online aja biasa. Karena ada anak tertentu, walaupun sudah gede, itu masih harus didampingi. Karena kenapa? Karena ya namanya juga anak-anak. Setiap anak itu berbeda dengan anak yang lainnya. Jadi ya kita harus bicarakan one by one ke orang tuanya. Kasih tahu, oh anak itu seperti itu, dan cara untuk bisa bantu dia berubah ya gimana caranya ya kita kasih tahu kepada orang tua. Seperti itu. Thank you pertanyaannya dari Kosnovi dan Andin ya tadi ya. Thank you. Nah, Coach, kalau udah begitu, ada contoh nggak mindset yang salah orang tua mendidik anak? Maksudnya contoh, oh ini orang tua harusnya nggak boleh begini, begini, begini. Ada contoh nggak, Coach, yang kita bisa dengar dari Coach Julie? Hmm. Contoh mindset dari orang tua ya. Dia Yang yang per tidak mendidik. ya, yang pernah saya dapat itu kebanyakan sih fokus orang tua ya. Kalau misalnya udah dikasih les pasti berhasil kayak gitu. Dia pengen, oh, saya kan sudah leskan anak saya harusnya sih udah bisa dong, bisa ngomong, udah bisa sekalipun cuma 2 3 sesi udah bisa ngomong, udah bisa ya bagus lah seperti anak-anak yang lain. Itu mindset yang salah karena ya itu kembali lagi setiap anak itu berbeda. Dari anak yang A sama anak yang B itu berbeda. Itu banyak saya dapat kayak gitu. Itu paling banyak yang sama seperti itu orang tuanya. Mereka Soalnya dia menuntut udah langsung keluarin uang, Coach. Dia kan Pak udah Deki. keluarin uang nih. Oh, ya Iya, udah nih, harusnya kamu harus memberikan sesuatu ke anak saya. Maksudnya begitu kali, Coach. iya, betul, betul banget. Kadangkala itulah orang tua, sebagai orang tua, dia nggak lihat anaknya itu seperti apa dulu. Nah, ya, kita sebagai trainer ya menyadarkan ke orang tuanya kalau anaknya pasti bisa berhasil, tapi proses yang dinamakan jam terbang. Ada waktu itu pernah ada yang komplain, kok anak saya masih kayak gitu, masih kaku-kaku. Ya, saya kasih tahu, udah bagus ibu, anaknya mau tampil. Pas awal-awal nggak mau tampil, tapi sekarang udah mau tampil. Karena dibandingkan sama anak yang lain, pengen udah langsung bagus banget, pengen udah gesturnya bagus, intonasinya bagus, tapi ya kembali lagi, tiap anak itu berbeda-beda. Itu sih mindset yang lebih sering terjadi, yang mindset salah pak kayak gitu. Intinya yang penting ada progres ya, Coach ya. Walaupun kecil ya. Mungkin Iya itu yang betul, harus ditanemin. Nah, karena itu yang paling penting sebenarnya daripada sama sekali nggak ada kan, kayak gitu. mungkin dia kemampuan orang kan beda-beda ya. Kayak saya aja waktu itu saya public speaking maju aja saya berani tapi uh, lihat mata orangnya saya takut, Coach. Kayak merasa wah Tapi ini dihakimi. Hmm. setelah udah ikut sering kan udah nggak kayak gitu kak Pak Deki. Ya awal-awal Ya kan kayak bukan. itu udah enggak kan setelah ikut beberapa sesi sering tampil ya otomatis jadinya confident seperti itu Pak, dan ya Ya, itu prosesnya itu yang harus kita hargai. ya yang penting ada progres lah, Coach ya, sedikit ya. Iya betul Pak.
Oke, kita lihat Coach Juli ada pertanyaan lagi nih. Coba ada gak ya? Kita lihat. Keren, thank you Coach sarannya. Sukses selalu untuk Coach Juli. Ya, Pak Andin ya, Pak Andin Prasetya. Oke, thank you ya Pak Andin ya. Thank you untuk supportnya. Luar biasa, semangat. Oke, gimana Pak Deki? Oke, jadi Nah paling ini, ya. Coach Oh, Novi, ada. betul banget Coach Juli. Percaya dengan prosesnya. Nah ini teman Coach Juli ya, sesama trainer ya. Mm-mm. Coba kita lihat lagi. Thank you Coach Juli. Welly Tansil. Bro Welly Tansil. Ini kayak banyak teman Coach Juli ya. Thank you, semangat terus juga buat Willy Tansil. Saya cewek loh Pak Deki. Oh iya, cewek ya. Iya, iya Bu Andin. Oke. Coach Juli ngajar apa aja ya sekarang kalau boleh tahu ya. Oh, saya ngajak public speaking sih Pak. Public speaking anak di Permata Hijau. Yang dewasa udah enggak lagi Coach ya. Iya sih Pak, lagi ini fokus ke sales karena ya tanpa disadari ketika kita mau naikin jam terbang ya kita bisa temukan passion yang lain juga. Jadi passion saya selain ngajar sales juga Pak, seperti itu. Saya jadi bisa happy sih Pak kayak gitu. Jadi kalau kita bisa menemukan sesuatu yang bikin kita bahagia, itu bisa aja passion kita, termasuk yang saya sendiri. Sales berarti kalau saya pikir ya kalau saya ya tolak sekali dua kali ada perasaan kayak waduh kayaknya nggak enak banget jadi sales ya apalagi udah sebulan nggak dapat penjualan nih. Coach pernah nggak sebulan nggak dapat penjualan? Maksudnya Oh, titik terendah Coach Juli lah dalam sales ada nggak? eh, ada sih Pak, cuman ya kita harus bangkit lah Pak, cari terus, berusaha terus. Waktu itu biasanya sih titik terendahnya sih memang karena eventnya masih lama ya Pak ya. Jadi ya kalau dicari jauh-jauh hari ya pasti lebih sulit dibandingkan dekat event kayak gitu. Yang penting ya berusaha terus sih, targetkan diri sendiri, berapa prospekkan setiap harinya, dan kalau itu konsisten setiap harinya ya pasti ya berhasil Pak kayak gitu. Itu mindset saya sendiri sih, selalu konsisten untuk bisa melakukan sesuatu, termasuk ya sales seperti itu. Nah ini seru juga ya Coach mindset sales ya. Saya juga lagi mau belajar sih ya. Karena sales itu tantangannya ya berani ditolak Coach ya mungkin ya. Banyak Iya betul. penolakan. Saya ingat waktu itu apa saya mau coba naro oh itu sorry Coach nggak usah dibahas deh ya. Kira-kira Coach apalagi mau dibagiin dengan tentang passion Coach? Kalau saya sendiri ini yang saya tunggu-tunggu tadi sih. Jadi sebenarnya itu dari yang saya kerjakan sekarang itu berkaitan dengan purpose saya. Saya sendiri taruh di WhatsApp saya sendiri, biasa di catatan saya itu dengan kalimat menghiasi hidup dengan hidup berwarna. Jadi ya selalu saya diingatkan kalau tujuan utama saya seperti itu. Dan yang sekarang saya jalani yaitu dengan mengajar sih. Dengan mengajak anak-anak bisa bantu mereka berubah. Dan saya bisa benar-benar happy banget ya karena ngajar juga sih Pak dalam beberapa tahun ini. Karena fokusnya ngajar-ngajar terus. Jadi kalau misalnya ada waktu untuk bagian lain seperti sales, saya tetap harus ada bagian di mana yang hal tersebut adalah passion saya karena ya itu sumber kebahagiaan saya sendiri. Ketika mengajar, nggak hanya anak-anak tapi sama orang lain juga sih. Ketika bisa berbagi itu sebenarnya ya bisa bikin saya bahagia. Jadi itu mindset saya bahwa setiap hari
saya tujuan utamanya harus ada hal itu. Kalau enggak, pasti ada kekosongan hati sendiri. Oke. Yang ya mungkin kalau dari saya sendiri ya Pak, mungkin tambahan buat semuanya yang hadir di Instagram Live ini, jadi kalian bisa temukan passion kalian, karena itu sumber kebahagiaan kalian, itu bisa jadi berkat buat kalian sendiri, bahkan untuk orang lain. Dan ya pasti tanamkan passion kalian itu harus ada purpose-nya. Karena ya itu ya bikin kalian untuk bisa selalu konsisten, langkah demi langkah untuk kedepannya, seperti itu. Jadi ya temukan passionnya dulu, kira-kira apa sih passion saya? Ya jangan lupa juga untuk kembangkan sih, seperti itu Pak Deki. Mungkin dari Pak Deki ada tambahan juga mungkin. Kalau dari saya sih seperti itu sih. Passion itu sangat penting. Passion itu bisa benar-benar buat kita bahagia. Ya, jadi kalau saya sih paling nyoba sesuatu dulu yang kira-kira ini bikin kita bahagia ya. Nanti habis itu kedepannya kalau emang itu bikin kita bahagia, kita terusin ya. Kita kembangkan itu ya. Mungkin harus ada bakat juga, sama ada market kok. Kalau saya ya market, bakat, sama minat. Jadi 3 itu digabungin, saya sebut sih passion ya kalau menurut saya. Tapi passion biar sukses harus ada market juga soalnya. Ada Iya, pasar gitu. kan maksud saya kan passion itu adalah sesuatu yang kita suka. Kayak gitu, yang suka, yang benar-benar bisa bantu kita sukses ke depan. Bukan semuanya itu namakan passion ya Pak ya, tanpa diimbangi dengan mungkin yang Bapak bilang market. Jadi kalau bisa dibilang itu luas banget kok Pak, kayak gitu. Nah, ini ada yang bilang nih coach, masih single loh, Ci Juli, silahkan yang mau daftar. Iya, Gila jadi bener paling ya, amat Ci Juli. paling ya temukan passion lah. Benar-benar harus dikejar passion tersebut, dikembangkan. Bisa dari hal-hal yang kita suka, dari hal-hal kecil itu bisa kok Pak, kayak gitu. Nah, ini coach Juli, kira-kira ini kan sudah mengajar, sudah sales, sudah masuk, berarti coach Juli kira-kira ke depan ada planning apa coach, kalau boleh ini, boleh tahu coach? Oh iya, kalau planning ke depan ya, ini ke beberapa teman sih sempat saya ngomong ya, karena saya juga pengen fokus saya itu dari purpose saya sendiri, dan saya juga sambil cari sih Pak kayak gitu. Kalau misalnya saya dipanggil untuk melakukan sesuatu yang lebih, ya saya harus bisa siap. Jadi saya selalu siap untuk menghadapinya kayak gitu. Jadi kalau misalnya dibilang secara realnya seperti apa, saya belum bisa bilang sih. Karena saya sendiri sedang cari kayak gitu. Kalau memang saya harus ditempatkan di tempat yang lebih tinggi, yang bisa membawakan dampak yang positif lebih banyak, kenapa tidak kayak gitu sih. Ya itu yang sekarang dirasakan sih Pak Deki. Mungkin itu anggapan seperti panggilan dari Tuhan juga. Jadi saya lagi ikutin jalan yang diajarkan oleh Tuhan, diikutin arusnya seperti itu. Intinya kalau berdampak luar biasa, kenapa nggak mau coba lagi ya coach ya? Lebih luas Iya, lagi jangkauannya. ini berkaitan dengan purpose purpose kita sendiri. Saya kan punya purpose dan saya ikutin dari purpose saya sendiri seperti itu. Tidak berlawanan lah, searah. Yang penting searah seperti itu Pak Deki. Berarti purpose-nya tetap harus ada kaitan dengan mengajar dan sales ya coach ya, bener ya? Enggak, purpose saya menghiasi hidup dengan hidup berwarna. Jadi Menghiasi benar-benar hidup dengan hidup yang berwarna. Boleh untuk diterangin dikit coach? orang lain sih Pak kayak gitu. Jadi ada dampak kebahagiaan untuk saya sendiri dan orang lain juga bisa merasakannya sendiri. Jadi mengajar ya bisa aja suatu saat bukan harus mengajar public speaking, tapi bisa terjun ke lapangan untuk melakukan aktivitas sosial, itu bisa saja sih Pak. Tapi ya saya ikuti arus dulu sih Pak, karena juga belum terpikirkan secara realnya seperti apa. Ya, berarti nunggu Ya, kesempatan, peluang ya coach ya, peluang yang ya di
biarkan itu diandalkan ke Tuhan sih, dibawakan dalam doa, dipertanyakan maksudnya seperti apa, seperti itu. Nah, jadi kembali lagi ya berharapnya dari Tuhan sih seperti itu. Ya mungkin aja di sini kan banyak teman-teman coach, teman-teman tanya mentor di sini yang luar biasa ya, yang nonton juga. Nah ini siapa tahu dapat berteman kan ya, kita saling mendapat peluang baru ya coach ya. Nah ini ada pertanyaan nih coach, Bisan Jakarta. Ini teman saya nih coach, salah satu host tanya mentor juga nih coach. Namanya Bro David. Saya passionnya itu bersihkan sepatu sebaik mungkin. Sampai customer bilang sendiri happy hasilnya. Apa itu benar passionnya udah pas? Kalau passion tuh harus sesuatu yang kita suka dan kita geluti terus. Tapi kalau memang itu tujuannya untuk menyenangkan customer doang, hanya untuk hal tertentu kita melakukannya, itu sebenarnya enggak sih. Yang kita merasa, kalau kita nggak lakukan, terasa ada kekosongan hati. Jadi kalau kita nggak lakukan, kok ini kosong ya. Nah, itu baru namanya passion. Itu yang saya sendiri sadarkan. Jadi kalau misalnya hanya pengen buat customer senang, ya itu belum tentu. Karena ya tujuan kita kan mau menyenangkan customer. Intinya jangan jadi people pleaser kali coach ya. Tapi ya harus dua-duanya win-win ya coach ya. Iya, betul sekali. Ya, apa ada pertanyaan lagi? Wah, ini Mas Rido nih, Rido Putra coach. Masih ingat coach? Halo Pak Deki and Coach Juli. Ini Hai saya Rido. masih ingat nih. Gak nyangka Rido ikut join juga ya. Thank you. Kalau foto bareng kayaknya ada dia seru coach ya. Bikin Iya, suasana. tunggu nih nanti Rido ketemu lagi ya. Semangat terus buat Rido sendiri. Mungkin udah ini aja kali coach ya. Apa ada pertanyaan lagi teman-teman? Nah, mungkin itu aja kali coach ya. Ada pesan terakhir coach untuk teman-teman di sini. Ya, pesan-pesannya ya, kadangkala ya kita harus tahu passion kita sendiri, karena dengan passion itu bisa bantu kita untuk tetap happy sih. Jadi kadangkala mungkin kiri kanan kita buat kita down, tapi kita tahu passion kita, ya kita bisa jalankan passion kita yang buat kita tetap kuat, bertahan, tetap bisa happy. Bahkan ya tidak menuntut kemungkinan dari passion itu bisa bantu kita sukses di kehidupan kita nanti, untuk karir kita mungkin, untuk dampak kita untuk orang lain, seperti itu Pak Deki. Jadi ya temukan passion kalian ya, dan kembangkan juga. Paling itu aja sih Pak Deki. Sukses semuanya untuk semuanya yang sudah hadir di Instagram Live. Jadi buat kami tetap semangat terus ya. Kejarlah mimpi kalian dan yakinlah mimpi kalian pasti bisa tercapai. Oke coach, thank you ya. Udah sharing-sharing di sini. Ya, Oke. thank you. Oke, thank you semuanya.